Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian, kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan supaya kita pulih benar-benar dewasa di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Ketika kita punya masalah, ketika kita menghadap masalah, kita tidak akan takut, tetapi kita percaya bahwa kuasa firman luar biasa. Amin. Mari kita angkat pujian ini dan kita menyembah Tuhan, kita belajar lagi firman-Nya. Tuhan yang setia, katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat setiap kita. Amin. Amin. Kau Tuhan sandaranku, banyakan berharap padamu, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, tidak ada yang lain Bapa. Tuhan yang setia, kesetiaan-Mu tiada tandingannya Bapa. Amin. Waktu-Mu yang terbaik buat kami. Tuhan sandaranku, hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin ya Tuhan, satu-satunya Kau yang kami andalkan, tidak ada yang lain Bapa. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sembah Dia. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pemulih kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inaralama yaralama se, inarala yanaralama sande. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih buat setiap pengorbanan yang telah Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Di antara lama sikaya lama, inaralama yanaralama sakarata kaya naralama, hiralama yanaralama karata kaya naralama sakaralama. Bapa terima kasih. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh ada kembali Tuhan untuk menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Kami akan terus belajar dan belajar Bapa, karena Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu, agar kami dapat menjadi kemuliaan bagi banyak orang karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi di anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, dengan pengurapan yang baru, sehingga firman yang hamba sampaikan mereka dapat dimengertikan Bapa, dan tidak kembali dengan sia-sia dan kandas, melainkan berbuah dengan lebat Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan segalanya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, amin, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saya memberi judul apa? Allah melihat. Saudara percaya bahwa Allah selalu melihat di dalam gerak saudara. Di dalam apa yang saudara lakukan itu Tuhan melihat. Bukan hanya gerak saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang ada di dalam hati saudara, Allah itu melihat. Amin. Yuk kita masuk dalam firman-Nya. Kita baca ya di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 1. Yoahas Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel. Di sana ada raja yang baru diangkat di Israel itu, di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Apa yang dia lakukan selama 17 tahun? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tahu karena Tuhan selalu melihat apa yang telah diperbuat. Demikian pula yang kita lakukan. Demikian pula yang kita perbuat. Demikian pula yang kita pikirkan. Itu Tuhan melihat semuanya. Masih berandai-andai, masih memikirkan, masih angan-angan, masih merancangkan. Itu Tuhan tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan khawatir kalau ada orang-orang yang mau jahat dengan saudara. Ada orang-orang yang mau menfitnah saudara. Ada orang-orang yang mau menindas saudara. Jangan khawatir, tetap tinggal di dalam firman-Nya.
izinkan Roh Kudus ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Roh Kudus itu, maka engkau akan menjadi aman. Karena apa? Karena dipantau oleh Merkuri sorgawi dari Tuhan sendiri gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Ia melakukan, raja itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi mentransferkan hal-hal yang jahat, mentransferkan hal-hal yang salah. Orang Israel awalnya sangat takut dengan Tuhan, sangat takut. Jadi tata cara apa yang dikatakan oleh Allah dia mengikuti semuanya, tetapi rusaklah sudah setelah mereka didatangi dengan Raja Yoahas ini. Sungguh sangat membuat hati duka buat Allah pada saat itu. Kalau hari-hari ini, kalau saudara sudah hidup benar, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, jangan mudah dong tertransfer oleh pekerjaan setan, oleh pekerjaan iblis. Loh Bu, semua kok setan-setan, nanti setannya marah. Soal setan marah nggak marah itu saya menyampaikan suatu kebenaran. Jangan sampai saudara terkontaminasi dengan setan. Amin. Kalau saudara terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat kedosa, akibatnya apa? Saudara sendiri yang akan terintimidasi, saudara sendiri yang akan terus merasakan aku harus begini, padahal itu hal yang jahat yang harus dilakukan. Biarlah saudara berdiri tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Maka itu firman Tuhan katakan harus kita kokohkan firman di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Sehingga firman yang disertai dengan Roh Kudus itu yang akan memimpin saudara, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat itu berkeliaran di mana-mana ada roh jahat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu saudara harus bisa untuk menjaga ini supaya roh-roh jahat itu tidak berkuasa atas saudara. Di sini dikatakan dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Orang-orang Israel tidak menjauhinya dari sini. Saya mau katakan, kalau saudara sudah menjadi Israel tebusan Allah, mari kita menjauh dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku-perilaku yang tidak baik itu sudah bukan di luar Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu selalu membimbing. Roh Kudus itu penuh kasih. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu penuh dengan sukacita dan keceriaan. Tetapi kalau sudah mulai ada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, itu sudah masuk di dalam dosa. Ketika saudara ada di dalam dosa, cepat keluar dari sana agar saudara tidak terkontaminasi, agar saudara tidak tertular seperti virus corona. Kita harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, betul nggak? Supaya apa? Supaya virus itu tidak masuk dan menyerang kepada kita. Demikian pula dosa. Dosa ini jauh lebih jahat dari virus corona. Karena apa? Dosa ini nggak ada imunnya, imunisasinya dosa nggak ada. Kalau virus corona sekarang sekalipun sudah ada B117 ya, virus itu, tapi pada akhirnya nanti pasti ada solusinya. Bagaimana cara dari ilmu-ilmu kedokteran ini pasti ada solusinya. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang dosa, kalau bukan dari diri kita sendiri yang keluar dari dosa, nggak bisa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak seimbang dengan engkau. Bukan berarti kita sok suci, bukan berarti kita itu tidak bisa bergaul dengan orang, oh you dari planet, aku dari sorga, aku dari bumi. Bukan itu maksudnya. Tetapi hal-hal pemikiran yang negatif, hati yang membuat orang lain ternista, hati yang membuat perkataan yang membuat orang lain sakit, itu sudah mulai ada unsur-unsur dosa.
kita menghindar dari sana. Yang biasanya kita berkerumun, hahaha, hihi, huhu, tidak membicarakan orang lain, tetapi kita selalu menanggapi semuanya dengan positif. Tiba-tiba didatangi oleh salah satu teman, dan teman ini membuat kenegatifan dalam segala hal, dicemarkan dengan satu titik yang berwarna hitam. Sebaiknya kita keluar dari sana. Udah nggak usah kumpul-kumpul dulu, nggak usah, kita perbaiki, dari jauh diawasi. Nah, tugas saudara menobatkan mereka supaya mereka bertobat. Orang-orang yang seperti ini didekati dari jauh, tapi tidak berhubungan lengket terus. Dilihat ada sikonnya ya, ketika aku perlu bisa masuk, aku sedikit memasukkan firman, tetapi kita tidak nindung di sana. Akibatnya supaya kita tidak tertular dengan virus dosa itu. Nah, ketika kita bisa seperti itu, kita harus menguatkan diri kita dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, tidak tergeser sedikit pun. 1 senti aja nggak tergeser. Kita tetap memiliki dalam kepositifan keilahian. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, orang yang mau dikenan oleh Tuhan itu dari perbuatan dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang seperti itu, kita harus mengawasinya dan kita masuk pelan-pelan ke sana supaya orang lain pun juga bisa menikmati kemurahan Tuhan. Ketika kemurahan Tuhan diberikan, maka orang itu akan mendapatkan tempat di sana. Amin. Tuhan mengajarkan kita luar biasa. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Kalau Tuhan sudah bangkit terhadap orang-orang, terhadap kita, ampun deh pokoknya, ya. Ampun sekali. Di ayat 3, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoas memohon belas kasihan dari Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh raja Aram. Ada belas kasihan yang Tuhan berikan ketika yang membuat kesalahan, yang membawa dosa ini tadi sadar, mengerti bahwa tidak selayaknya dia melakukan hal yang seperti ini. Begitu marahnya Israel, apakah dia tidak kena imbasnya? Pasti kena lah, pasti banyak sedikit pasti kena, dan dia menyadari hal itu. Di ayat yang 5, Tuhan memberikan kepada orang Sion seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Jadi sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam. Jadi masih belum bisa menghilangkan dengan 100%. Tapi saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sudah merasa aku ada di dalam dosa itu, aku harus lepas dan keluar dari dosa itu, jangan tanggung-tanggung, keluar dari sana, bertobat, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, izinkan Roh Kudus yang mengatur, yang terus mengarahkan, yang terus membimbing, yang terus berbicara, yang terus memberikan pengetahuan. Itu adalah Roh Kudus buat saudara. Amin. Sehingga saudara akan terselamatkan sampai pada kekekalannya. Jangan sampai kita masih berkubang ada di dalam dosa-dosa yang lama. Dosa-dosa yang lama harus dihapuskan. Dosa keturunan, kutuk keturunan itu harus dipangkas. Kalau tidak dipangkas sampai pada keturunanmu yang berapapun kesekian, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10, ke-12, dia akan tetap ada kutuk dosa keturunan itu. Maka dari itu pangkas. Jangan ragu untuk memangkas yang waduh sayang, ini nanti kan kerugian besar kalau aku memangkas. Saya ingatkan, yang memberi rezeki itu Tuhan, yang memberi berkat itu Tuhan, yang mengatur kaya miskin itu Tuhan, bukan manusia. Amin, paham ya? Jadi jangan takut dengan kerugian karena pemotongan, memangkas kutuk keturunan dosa. Supaya tidak terjadi di ayat yang ke-6 ini. Nah, ayo kita lanjut ya. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyara
Asyera masih berdiri di Samaria, tidak dipangkas. Jadi itu akan terus dan terus, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahaz dan segala yang dilakukannya, kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini Yoas jadi raja Israel. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya apa sih yang terjadi? Tidak ada pertobatan, istirahat, mendapat perhentian, berarti meninggal. Sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat, waktu kita memutuskan hubungan dengan dosa, sia-sia semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya memberitahukan hal yang besar ini. Jangan engkau terlambat selagi hari masih siang. Belum sampai malam, ini sudah sore loh. Akhir zaman, ini sudah sore. Jangan sampai kita, amin, saudara, dan termasuk saya, ketinggalan akan hal ini. Amin. Ya, kalau tadi pembacaan di ayat yang ke-5 kan mengatakan belas kasihan Tuhan itu, untungnya belas kasihan itu dapat didengarnya. Kalau tidak didengar dan Allah Tuhan tidak mengabulkannya, bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Isinya apa? Hancur sudah. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, penguasa atas segala ciptaannya ini, atas segala alam semesta, atas saudara dan saya. Sehingga dia memiliki belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi dia melakukan yang terbaik. Bu, kalau gitu saya berbuat dosa aja, urusan saudara sendiri. Yang saya katakan, yang sadar keluar dari dosa, tepat bertobat dan hidup baru. Jangan engkau mengandalkan kekuatan dagingmu, tetapi tanggalkan kekuatan dagingmu masuk dalam rencana-rencana Tuhan. Kita itu harus hidup berserah penuh kepada Tuhan. Jangan sesuka hatimu, jangan mereka-reka dengan caramu. Karena apa yang dirancangkan manusia belum tentu itu yang dirancangkan Tuhan. Amin. Jadi saya tekankan di sini, saudara harus hidup berserah penuh kepada Tuhan. Amin ya. Hal yang kedua, saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kita belum tahu, kita belum mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan berikan buat saudara. Kita belum tahu pasti, benar gak yang saya tunggu ini, benar gak ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Loh, kalau gitu gak bekerja, salah, saya tidak mengatakan tidak boleh bekerja. Nantikan janji Tuhan, berarti saudara tetap bekerja, saudara tetap beraktivitas. Kalau saudara dikatakan jangan bekerja, mau saudara gak makan, kelaparan, nanti nyalahkan Tuhan kalau sudah kelaparan. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi saudara mengalir dalam rencana Tuhan, tetap dalam aktivitas apapun, tetapi janji Tuhan tetap saudara pegang. Dan kita percaya kuasa dan mujizatnya akan datang kepada saudara. Paham ya dengan apa yang saya katakan? Amin. Dan yang ketiga, saudara harus hidup mengandalkan Tuhan 100%. Jadi karena mengandalkan Tuhan 100%, coba itu. Iblisnya berusaha menjatuhkan alat musik ya. Untung gitar yang jatuh bukan keyboard. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan 100%. Ketika saudara mengandalkan 100% kepada Tuhan, percayalah, kemenangan ada di tangan saudara. Setelah saudara menang, saudara mendapat kelimpahan. Kelimpahan apa? Sukacita. Dari mana sukacita itu? Karena adem ayem.
Jadi sukacita yang engkau terima. Bu, kalau sudah adem ayam itu apa nggak ada masalah ya sedikit-sedikit? Ada, karena saudara dan saya masih orang hidup kok. Masih manusia yang hidup di dunia. Kalau sudah di sorga sana yang mulia, isinya cuman kemuliaan dan kemuliaan saja. Tapi kalau di dunia, untuk lingkungan kita adem ayam, ketahu-tahu tiba-tiba ada tamu atau tetangga yang beginilah begitulah. Ya itu hal yang wajar gitu. Tetapi jangan lepaskan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu harus dipercayai 100%, bahkan lebih dari 100%. Agar apa? Agar saudara akan melihat luar biasa. Bahwa Allah yang melihat saudara, dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada saudara. Haleluya, amin. Saudara harus hidup setia. Kalau kita tahu Tuhan melihat, mendengar dan peduli dengan saudara, berarti tidak ada jalan lain, yaitu jangan berjalan di luar jalan Tuhan. Benar enggak? Kalau saudara berjalan di luar jalan Tuhan, Tuhan melihat enggak? Tuhan melihat. Tuhan bisa enggak dibohongi? Tidak bisa. Jadi saudara harus berjalan di jalan Tuhan, tetapi berjalan di dalam jalan Tuhan waktu kita setia, kita akan terus merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak setia, Tuhan juga, saudara tidak akan merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika saya sampaikan firman Tuhan hari ini, ketika saudara memiliki kesetiaan, Tuhan setia, hendaklah kita setia. Ketika saudara setia, jangan khawatir, Tuhan akan mempertambahkan hal-hal yang baru, yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiranmu, itu yang engkau terima. Amin. Sakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, jalan yang buntu Tuhan bukakan dengan tiba-tiba. Masalah demi masalah terselesaikan, tidak dengan keberatan, tidak dengan kepala yang puyeng, tidak dengan dada yang sesak, terus tidak dengan apa lagi ya, dada yang panas, tidak dengan kebingungan gitu ya, tetapi dengan ketenangan kita terima semuanya. Karena apa? Karena Tuhan melihat batas kekuatan dan kemampuan saudara, dan Tuhan tidak pernah melepaskan bagi anak-anaknya yang setia dan bersandar kepadanya, yang memiliki iman percaya lebih dari 100%. Andalkan Tuhan terus, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Kalau anak-anak-Mu sedang dalam persimpangan, kalau anak-anak-Mu sedang dalam masalah persoalan, mereka merasa tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapinya, kiranya Bapa yang dari sorga, yang senantiasa melihat di dalam kehidupan mereka, sekarang juga Bapa, kami mengenyahkan roh-roh itu keluar dari kehidupan anak-anak-Mu, agar mereka mengerti bahwa campur tangan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Terbukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang pasti ketika mereka tidak sanggup dengan masalahnya, Engkau datang menggapai tangannya dan mengangkatnya, memberikan jalan keluar baginya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu buat anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, sedang melihat dan mengikuti ibadah Kita Sehat Kita Kuat, bersama dengan mengerjakan pekerjaan apapun Tuhan, Engkau memberikan roh pengampunan, sehingga mereka benar-benar tubuh mereka boleh bergerak, tetapi hati dan telinga mereka biarlah tetap setia untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu melalui firman yang hamba sampaikan. Engkau memberkati mereka Bapa dalam segala kekudusan yang dari sorga. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, mengalir di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.